Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku. Pertarungan, perang dalam tanda petik antara tokoh-tokoh pribumi Nusantara, kiai, pemimpin pribumi Nusantara, para gus, ustadz, terus berlangsung. Perang intelektual, gagasan, ide di media sosial. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, melawan siapa? Tentu saja melawan komplotan Habib Ba'alawi dan muhibinnya, ya saudaraku. Nah, saya mendapatkan video nih, terharu saudaraku saya menontonnya. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi saja sangat gentleman, ya, kesatria. Beliau adalah seorang pemimpin teladan bangsa kita, seorang gubernur Jawa Barat, seorang pemimpin teladan tetapi dituduh sebagai musuh Islam oleh muhibin Dobolowi dan para Habib, oknum Habib Ba'alawi seperti Rizik Syihab dan juga si Bahar. Bahkan Kang Deddy ini dituduh menebarkan kemusyrikan. Nah, ini kita sebut adalah perang ini. Kita perlu perang melawan doktrinasi mereka, ajaran-ajaran sesat mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau menurut Kang Deddy Mulyadi, kita memang perlu jihad. Jihad memerangi hawa nafsu kita. Tapi kemudian si Rizik Syihab, Ba'alawi, Bahar Smith Ba'alawi, dia justru menebarkan provokasi. Kalau menurut mereka jihad itu membela Habib. Siapa yang siap jihad membela Habib, siap mengorbankan jiwa raga, itulah kalau menurut kelompok Rizik Syihab, ya. Jadi ini perlu kita luruskan. Yang benar yang mana? Kalau menurut saya yang benar bukan kita itu jihad membela Habib Dobolowi, tapi jihad memerangi hawa nafsu kita yang buruk gitu ya, yang buruk kita perangi. Nah, ini makanya penting sekali kita sampaikan. Kang Deddy Mulyadi itu walaupun tidak berpenampilan seperti Ba'alawi, memakai jubah imamah yang gede-gede itu seperti ban truk itu, tapi beliau di dalam kehidupannya, dalam praktek kepemimpinannya beliau itu menerapkan nilai-nilai Islam. Ya, lebih Islami Kang Deddy Mulyadi dalam perilakunya daripada Rizik Syihab dan Bahar Smith. Ini fakta. Ini kondisi objektif. Nah, siapa yang sebenarnya musuh Islam? Perilaku-perilaku yang dobol seperti Bahar dan Rizik itu yang sebenarnya musuh Islam, saudari, ya. Nah, Kang Deddy Mulyadi meminta maaf kepada ASN, kepada bawahannya, kepada masyarakat semua lapisan. Pada momen, tentu saja pada momen Hari Raya Idul Fitri ini, ya, beliau menyempatkan memberikan sambutan ketika di lapangan melaksanakan sholat Id, ya. Nah, lalu mana tuh orang-orang yang menyebut Kang Deddy bukan orang Islam? Katanya nggak terbukti tuduhan mereka. Kang Deddy itu orang Islam 100%. Terbukti beliau juga ikut sholat berjamaah, ya, sholat Id di lapangan, di tanah lapang. Beliau itu juga sudah menunaikan ibadah haji. Nah, gentle beliau tuh kesatria. Kok bisa gitu loh, pemimpin teladan kemudian dituduh musuh Islam. Yang menuduh itu koplak. Yang menuduh Kang Deddy bukan orang Islam itu koplak pol, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapa yang tidak gregetan begitu banyak tuduhan-tuduhan fitnah kepada Kang Deddy Mulyadi karena penampilannya yang sangat unik, ya,
sangat unik, tetapi beliau begitu peduli kepada nasib warganya. Oleh karena itu, menurut saya yang lebih kesatria, yang lebih gentle, yang lebih islami, tentu saja Kang Deddy Mulyadi, bukan kelompok Balawi yang bohong, penipu. Kenapa saya bilang bohong dan penipu? Karena sudah nyata-nyata mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Rizik Syihab, Bahar Smith memanipulasi keturunan supaya diterima oleh warga Islam Nusantara. Maksudnya supaya diterima oleh warga Muslim di Indonesia ini. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan perdengarkan bagaimana ceramah Kang Deddy Mulyadi yang mengharukan. Saya terus terang benar-benar terharu dan menikmati ceramah Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini cuplikannya saja. Nanti akan saya perdengarkan cuplikannya saja ya. Bukan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dinikmati untuk semuanya. Kita ambil positifnya ya, saudaraku. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif, kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadafin, kaum duafa, orang-orang faba, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita. Kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, agar kita kembali pada kesadaran Undang-Undang Dasar 1945, agar kita kembali pada kesadaran keislaman kita. Maka terakhir, Wow, penting ya, ini saya potong dulu, sabar. Bagaimana Kang Deddy tadi? Sudah jelas ya, kita itu jihad menahan hawa nafsu kita. Mari kita bangun kesadaran kolektif untuk membantu masyarakat kecil, masyarakat yang membutuhkan. Ya kan begitu kurang lebih ya saudaraku ya. Kita bangun kesadaran agar kita itu mentaati undang-undang, mentaati peraturan ya. Jangan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Kalau punya uang lebih, ini bahasa saya, ya dibantu dong. Dibantu rakyat kecil, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, memang Kang Deddy itu sangat dermawan. Banyak konten-kontennya beliau yang menunjukkan bagaimana membantu rakyat kecil. Kita lanjutkan ya. ada di sebelah kanan kita ada bangunan yang dibangun dengan angka 60 juta gulden dengan tingkatan 6 ke atas dalam bentuk tusuk sate, dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, oleh POC yang hidupnya hanya dari perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan Cina. Mereka mampu membangun jalan-jalan yang berkualitas, mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang berkualitas yang masih digunakan oleh kita hari ini. Mereka mampu membangun bendungan-bendungan yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, kenapa kita yang mengklaim kaum pribumi itu tidak mampu mengelola perkebunan? Jangankan membangun gedung seindah gedung sate, hanya mengelola kebunnya saja sudah tidak mampu dengan dikontrakkan kepada pihak lain yang melahirkan longsor, kekeringan. Betapa kita sebagai beragama punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita sebagai bangsa yang berpancasila merasa malu oleh POC. Oleh POC saja kita sudah kalah dalam melakukan pengelolaan, apalagi oleh bangsa lain. Untuk itu, mari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, Kang Deddy Mulyadi, cuplikan ceramah beliau ketika melaksanakan sholat Id, ya. Kemarin mungkin. Sekarang yang kedua apa yang hari ketiga nih? Baik, saudaraku, mohon maaf suaranya tidak jelas ya. Suaranya tidak jelas karena di tempat saya ini sekarang lagi hujan sangat deras. Tapi intinya sudah kita tangkap ya. Sudah kita pahami ya. Kang Deddy itu gentle, mau minta maaf kalau ada kesalahan, kekilafan ya. Tidak seperti Pak Alawi itu, Habib itu. Udah terbukti salah, bukan keturunan Nabi, tidak mau minta maaf. Sudah terbukti salah, menghina Kiai Nusantara, tidak mau minta maaf. Sudah terbukti provokasi, tidak mau minta maaf. Itulah komplotan Habib, jaringan internet ya, putus-putus. Mungkin gara-gara hujan ya. Jadi intinya saudaraku, siapa yang pengecut ya, siapa yang menebarkan kemusyrikan ya, siapa yang tidak islami ya, komplotan Habib itu. Mereka ngaku islami tapi perilakunya jauh dari keteladanan. Mereka mengaku keturunan Nabi, ternyata bukan keturunan Nabi ya. Sekarang ini komplotan Habib Alawi, Rejek Bahar dan konco-konconya itu, dia sedang ketakutan karena sudah kehilangan banyak muhibin, sudah banyak orang sadar tidak mau lagi menjadi jongos, menjadi budak. Kalau masih ada hari ini orang percaya Rizik Syihab Bahar dan konco-konconya sebagai keturunan Nabi, sebagai keturunan Rasulullah, itu adalah sebodoh-bodohnya manusia Indonesia. Maka kita perlu ingatkan, hai saudara-saudaraku yang masih menjadi budak spiritual, yang masih menjadi jongosnya Habib, sadarlah ya. Ya usah hidupmu kamu gadekan untuk membela Habib. Kalian jangan percaya membela Habib itu dikatakan jihad ya. Kemudian kalau mati membela Habib disebut syuhada. Itu adalah omong kosong mereka supaya dibela-bela oleh para muhibin. Sebenarnya Rejek dan Bahar itu orangnya penakut. Dia itu ngantang-ngantang perang dalam ceramahnya. Kenapa? Karena ada pribumi yang membela ya. Nyata-nyata Ba'alawi bukan keturunan Nabi, saudara. Yaku, ini penting ya, saudaraku ya. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya, ini mumpung di hari raya Idul Fitri, kalau selama ini saya punya salah kepada sesama konten kreator, kepada sesama YouTuber, kalau saya ada salah mohon maaf. Kepada seluruh warga Nusantara, kepada seluruh subscriber, saya mohon maaf. Ini saya mengikuti Kang Deddy nih ya. Minta maaf kepada kalian semuanya. Karena ini masih bulan Syawal ya, Idul Fitri ya. Ya begitu ya saudaraku ya, konten yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon ampun ya. Video ini saya buat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada manfaat hikmah ya, dan menghibur kalian semuanya. Saya ingatkan lagi satu kata penting, bukan satu kata, beberapa kata. Masyarakat Nusantara pribumi, para kiai, semua lapisan masyarakat lah pokoknya ya. Ada kiai, TNI, Polri, ada pedagang, petani ya. Semuanya yang pola pikirnya cerdas, pasti pertama menuntut Rizik supaya ditangkap, diadili karena ada kasus apa itu, chat mesum. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Rizik itu provokasi, ujaran kebencian, menghasut agar pengikutnya itu mengganggu ceramah atau pengajian kiai kita. Dan yang ketiga, kita yang berpikir sehat pastinya menolak usulan dari Habib dan muhibinnya yang mengusulkan agar yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri agar dijadikan pahlawan nasional. Kami ingat terus ya, kita sosialisasi terus. Mereka harus tahu, masyarakat harus paham bahwa yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau sering disingkat dengan Idrus
bin Salim Al-Jufri ini tidak layak untuk menjadi pahlawan nasional. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kalian harus sadar, tolak ya. Mudah-mudahan Kementerian Sosial, Gus Iful, mudah-mudahan tidak jadi muhibin, mudah-mudahan bisa menyerap aspirasi masyarakat luas. Jangan sampai mengangkat pahlawan nasional karena ingin merangkul. Jangan sampai mengangkat pahlawan nasional hanya karena kepentingan politik tertentu, ya, tidak boleh. Pahlawan nasional harus diangkat berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Dan yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat, ya. Saudaraku, itu saja, sudah sore, ini hujan deras di tempat saya, suara agak terganggu, ya. Oleh karena itu saya akhiri. Mohon maaf, mohon ampun, ya. Video ini dibuat untuk edukasi dan edukasi, tidak bermaksud untuk merendahkan semuanya, tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI Harga Mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!